Oke, jadi saya ulangi, untuk mendapatkan data awal riset dalam perancangan, baik perancangan di mata kuliah studio perancangan 3 atau 4 atau 5 maupun yang tugas akhir, juga untuk perancangan furniture interior atau produk ya. Jadi ada desain, jadi melakukan pekerjaan perancangan itu kalau kita di ranah strata S1 itu melakukan namanya brief design ya, langkah awal melalui wawancara, kuesioner, survei observasi dan juga studi literatur. Nah, kita berada di bagian awal ya, jadi di studi literatur. Nah, studi literatur ini merupakan argumentasi yang ilmiah, jadi argumentasi yang objektif yang itu akan menjadikan landasan dalam perancangan. Hari ini kita mempelajari proses literatur review ya, atau mereview jurnal-jurnal. Fungsinya untuk mengetahui secara spesifik tipe-tipe penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif atau metode mixed metodenya, campuran atau ada penelitian yang khusus ya. Apa yang kita lacak dari studi literatur itu? Yaitu melalui beberapa jurnal ya. Di sini sudah saya sertakan jurnal database publikasi yang nasional. Jadi pada hari ini, siang ini, sebelum nanti sore kita akan asistensi, pelajari manuskrip penelitian yang ruang lingkup penelitian itu cenderung pada desain interior atau arsitektur interior, mungkin sedikit merembet. Silahkan Anda buka di beberapa situs yang sudah saya sertakan, dan untuk secara komplitnya ini ada di Aptari. Jadi Aptari ini khusus untuk melacak jurnal-jurnal arsitektur, walaupun nanti kita harus pilah-pilah, ada beberapa jurnal-jurnal publikasi tersebut yang ranah publikasinya juga meliputi penelitian-penelitian interior. Jadi di sini sudah ada, jadi nama jurnal, lalu kemudian nama institusi penerbit, ya, alamat website, terus akreditasi. Upayakan kalau untuk mempelajari di awal, upayakan mempelajari yang Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan khususnya Sinta 1. Kenapa? Karena semakin tinggi, ya, misalnya Sinta 1 itu yang paling tinggi, yang paling bagus, itu akan mendapatkan secara spesifik ruang lingkup penelitian interiornya atau arsitektur interior. Tapi nanti kalian bisa buka terkait publikasi yang sudah dibuat. Kalau ranahnya arsitektur itu nanti ditinggalkan dulu. Jadi kita ambil yang ranahnya ke interior. Contohnya kita buka jurnal publikasi yang kita miliki di Telkom. Kalau kita search nanti nampak seperti ini ya. Ini adalah contoh publikasi yang dimiliki oleh kampus Telkom University, Fakultas Industri Kreatif, secara khusus juga dikelola oleh prodi kita, prodi interior. Saat ini sudah memasuki volume ke-7 di tahun 2022. Ya. Jadi nanti di sini ada banyak contoh-contohnya. Jadi contoh artikel yang bisa yang bisa Anda pelajari, ya. Lalu bisa di-download. Ya, ini saya copy dulu.
Untuk selanjutnya, dari beberapa link dari publikasi ini, setelah nanti di-download, itu nanti Anda letakkan ke Mendeley, PDF tadi, seperti materi pada minggu lalu. Jadi, kalau kita buka Mendeley, Anda masukkan saja data-data PDF hasil download dari link yang sudah dipelajari tadi, lalu nanti buat saja koleksi foldernya. Jadi kalau lihat di sini ada library-nya, Anda bisa mengkhususkan satu folder tertentu, misalnya terkait tentang universal design misalnya, atau terkait tentang tugas akhir, atau terkait tentang umum, atau terkait tentang metode research ya. Jadi buat folder khusus yang nanti isinya apa namanya PDF ya yang akan Anda review. Oke, jadi langkah pertama kita masuk dulu ke websitenya, lalu kemudian pilih jurnal internasional dan nanti ada jurnal nasional. Yang ada di sini adalah beberapa jurnal nasional ya. Di halaman 5 ini adalah jurnal nasional. Oke, saya ulangi itu ya. Yang pertama, buka dulu yang jurnal nasional. Silahkan nanti sambil menunggu kita proses asistensi sore, teman-teman bisa mempelajari beberapa publikasi-publikasi mengenai riset-riset dalam bidang keilmuan interior. Lalu poin kedua, perhatikan tahun publikasinya, upayakan 2 tahun terakhir atau paling tidak 4 tahun terakhir ke belakang. Karena memang riset-riset semakin baru itu biasanya ada keterbaruan yang menarik. Syukur-syukur dan kalau memang Anda sangat teliti dalam melakukan penelusuran ini, Anda bisa mendapatkan salah satunya pendekatan dalam perancangan. Itu di poin kedua. Poin ketiga, jadi kita akan melakukan minimal 2 judul paper nasional dan 2 judul paper internasional. Oke, jadi total masing-masing siswa itu akan melakukan review 4 judul paper. Sekarang pertanyaan dari teman-teman mungkin bagaimana menelusuri jurnal-jurnal internasional. Oke, untuk menelusuri jurnal internasional, kita punya 3 akses ya. Di poin kedua itu adalah ada ResearchGate, ada Academia, ada Google Scholar. Jadi ada 3 dan ada yang lain banyak ya sebenarnya. Kita coba melakukan penelusuran melalui ResearchGate. Yang Anda lakukan hari ini adalah aktivasi akun ResearchGate melalui email masing-masing. Boleh melakukan dengan Gmail atau mungkin dengan email dari institusi kampus ya. Nanti setelah Anda lakukan aktivasi, jadi kalau kita lihat ResearchGate, lalu Anda nanti masuk ke website dan login ya. Nanti Anda bisa memiliki akun untuk ResearchGate. Nah, di ResearchGate ini Anda bisa banyak melakukan pencarian judul-judul tentang penelitian interior. Jadi misalnya interior design. Lalu nanti akan muncul misalnya seperti ini, implementation of interior blending
branding in retail interior design. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan beberapa publikasinya. Jadi nanti di sini akan nampak ya judul, ya ini ada judulnya. Artikel tersebut dipublikasikan pada tahun 2022 bulan Maret. Ini termasuk closed ya, termasuk yang privat riset, berarti tingkat tingkat publikasinya sangat ketat. Artinya ini risetnya cukup bagus sehingga kadang butuh yang sifatnya itu yang request. Sudah 122 yang membaca. Lalu bisa juga kita mendapatkan publikasi yang sifatnya open atau downloadnya gratis. Oke, ada yang mau tanya? Oke. Ada yang sifatnya terbuka, jadi bisa di-download. Contohnya Influence of Design Thinking on Interior Design Concept. Jadi ada judul paper yang menunjukkan dia bisa di-download ya. Artikel bulan Juli 2022 ya. Nanti juga bisa dilihat. Oke, saya save dulu. Nanti saya kirim. Jadi pertama, tadi sudah dijelaskan kita bisa melacak jurnal-jurnal yang sifatnya nasional, lalu sekarang kita masuk ke jurnal-jurnal internasional. Ada lagi website yang bisa kita lacak paper-paper internasional, itu menggunakan Akademia. Jadi ada Akademia sama, Anda hari ini cukup melakukan aktivasi. Ya, aktivasi di Akademia dan aktivasi di ResearchGate untuk mendapatkan beberapa jurnal-jurnal yang akan Anda review. Nanti silahkan di-capture setelah Anda lakukan proses verifikasi atau pendaftaran di Akademia. Oke, next. Untuk mendapatkan jurnal-jurnal internasional dan nasional, ada juga melalui Google Scholar. Jadi kita bisa membuat akun di Google Scholar melalui email yang Anda miliki ya. Bisa email, bisa juga melalui Telkom University. Jadi nanti di Google Scholar ini Anda bisa melacak beberapa judul-judul penelitian dari dosen-dosen yang ada di prodi. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di Google Scholar, Bu Ratri, beberapa riset-risetnya tentang misalnya analisa kaitan desain asrama dan perilaku, ada studi komparasi fasilitas dan standar asrama, ada judul tentang komparasi fasilitas standar asrama 5 kasus di 5 universitas ya. Contoh lain misalnya dari Pak Joko ada analisis desain interior kantor call center Telkomsel di Bandung. Ada juga tentang student dormitory as a character based education. Ada juga investigating design concept in the interior setting engage customer place attachment ya di restoran Jepang di Bandung. Jadi menggunakan pelacakan melalui Google Scholar. Di halaman 10 juga sama, Bu Tian, ada Bu Uli. Ada juga Bu Tita ya. Misalnya Bu Tita banyak melakukan penelitian tentang aspek budaya, misalnya Sunda Culture Value at Sunda Restaurant Design in Bandung. Jadi ada 3 ya. Yang pertama melalui ResearchGate, Akademia, Google Scholar, atau menggunakan yang lain. Selanjutnya unduh jurnal tersebut, lalu nanti masing-masing siswa meletakkan data
Tes 1, 2, 3. Masuk. Kayaknya Bapaknya lagi kemana? error deh, Bang. Oh, oke. Oh, ini bapaknya udah ada lagi. Maaf, biasa gangguan. Tadi sampai di mana kalau boleh tahu terakhirnya? Terakhir sampai di mana paparannya? Sampai tentang jurnal, Pak. Yang Google Scholar ya? Iya, Pak. Oke. Saya ulangi ya, nanti ke Google Scholar-nya Anda juga lakukan aktivasi, nanti Anda mendapatkan beberapa contoh ya dari penulisan-penulisan yang dilakukan oleh dosen-dosen di prodi. Ini juga bagus ya, nanti Anda bisa memilih pembimbing atau berkonsultasi terkait judul penelitian, juga nanti ke pendampingan di tugas akhir. Supaya masing-masing siswa tidak melakukan review judul yang sama, siapa cepat dia akan mendapatkan judul-judul yang tidak nanti dilakukan siswa yang lain. Jadi upayakan ini agak cepat. Jadi saya buat di halaman kedua. Nanti di halaman kedua ini saya copy paste dulu. Ini mungkin agak terbalik di ininya. Oke, nanti di sini Anda silahkan tuliskan judul 1, judul 2, judul 3, nanti akan nampak judulnya apakah masing-masing siswa sama atau nanti berbeda. Jadi kalau sama otomatis siapa yang duluan harus mengganti ya, yang terakhir harus mengganti. Jadi upayakan lebih cepat nanti masing-masing siswa ada jurnal judul jurnal apa namanya? Judul jurnal nasional 2 yang right ya. Nanti ada judul internasionalnya 2. Ya, ini judul penelitian yang nasional. Lalu ini ada judul yang internasionalnya nanti di itu. Oke, ini untuk menghindari judul yang sama yang akan direview. Oke, next. Setelah kita mendapatkan judul-judul tadi sudah di-download, nanti Anda bisa melakukan proses apa namanya mereview. Jadi proses mereview kita baca dulu contohnya. Misalnya saya mencari judul dari Bu Ratri misalnya ya, tentang analisa kaitan desain asrama dengan perilaku penghuni. Nanti bisa dilihat di sini, terus nanti ada PDF-nya, nanti bisa di-download ya. Setelah di-download, nanti letakkan di Google di Mendeley, bisa juga misalnya kita buka dulu ya. Di sini mungkin kita bisa buka di sini, di websitenya bisa dibuka. Oke, di sini ada bisa dibuka di websitenya. Nanti Anda bisa download dan nanti pelajari. Setelah kita mempelajari judul yang akan kita jadikan usulan yang akan direview, bagaimana cara untuk melakukan reviewnya? Ini sudah saya buat contoh formatnya. Ya, kalau dibuka hasilnya seperti ini. Oke, dia masih membutuhkan sign in yang tanpa sign in. Oke, saya kirimkan link contoh template
tugasnya. Jadi judul paper, jadi mahasiswa menuliskan nama, NIM, dosen wali, judul tugas merancangnya, atau yang belum mengambil merancang bisa menyesuaikan judul mata kuliah merancang terakhir. Lalu di sini ada Anda bisa meletakkan judul paper, ya. Lalu penulis dan tahun, objek penelitian, metode penelitian, fokus analisa penelitiannya, dan hasil temuan penelitian. Dan jangan lupa untuk citasinya menggunakan Mendeley, seperti yang sudah dipelajari minggu lalu, ya. Citasi wajib menggunakan Mendeley. Nanti hasil contoh template-nya nanti saya share ulang. Jadi ini contoh database untuk jurnal-jurnal, ya. Dan sangat disayangkan ini sudah dilakukan, otomatis Anda harus cari judul-judul yang di luar ini. Jadi upayakan judul-judulnya di luar dari yang sudah ada di database ini. Nah, ini ada beberapa yang sudah dilakukan di kelas lain, ya. Nah, ini sangat berguna sekali untuk Anda melakukan judul penelitian, juga nanti membuat proposal di seminar, maupun nanti juga untuk dipakai di bab pendahuluan dalam mata kuliah merancang. Ya, ini ada sekitar 32 halaman, jadi nanti kita buat database-nya. Jadi sekali lagi upayakan judul-judul yang diusulkan masing-masing tidak boleh sama. Makanya harus agak cepat untuk kita menelusuri dari website-website yang sudah saya paparkan tadi. Oke, langkah untuk membuat reviewnya cukup sederhana. Baca dulu di abstrak atau di PDF dari paper, lalu masukkan judul paper, lalu kemudian link paper yang telah diunduh itu disertakan setelah judul paper, lalu lakukan citasi menggunakan Mendeley, objek penelitian dari riset itu apa, metode yang digunakan apa, fokus analisa dari fokus analisa dari paper itu apa, dan hasil temuan penelitiannya apa. Dan ini menjadi menarik, dan ini sangat berguna sekali nanti untuk Anda melakukan usulan di penelitian berikutnya, dan juga nanti khususkan paper-paper ini untuk jadikan landasan dalam perancangan. Misalnya Rozi tadi mengambil proyek perancangannya kantor, lalu judul paper satunya tentang pengertian kantor atau pendekatan desain dalam kantor, atau misalnya optimasi desain melalui pendekatan pencahayaan atau lighting atau apa, atau ergonomi yang khusus di kantor. Lalu paper itu di-download, dipelajari sebentar, lalu nanti tinggal cari dari judul-judul tersebut, paper PDF itu tadi, hasil temuan penelitian, fokus analisa, metodenya, objek penelitian, dan selanjutnya. Oke, itu langkah untuk menyusun review. Jadi ini masih awal, ya, masih langkah mereview menggunakan model tabulasi. Nanti setelah usulan judul penelitian, maka nanti akan kita dampingi bagaimana menyusun proposal yang secara utuh. Saya ada pertanyaan dulu di sini. Mega, Oksha, Filsa, apakah ada pertanyaan dulu? Pak mau tanya, berarti yang MBKM itu yang nggak usah diisi ya Pak, yang ininya, yang judul. Oke, pertanyaan dari MBKM memang selalu apakah melakukan tadi. Tapi kalau saran saya boleh deh melakukan, karena ini tidak susah, ya. Untuk judulnya tidak usah, tapi mungkin aktivasi minimal, ya, untuk MBKM. Karena nanti juga ke depan teman-teman MBKM akan masuk ke ranah merancang 5, tugas akhir, dan itu juga melalui proses riset, ya. Nanti juga akan melakukan publikasi.
Begitu jawabannya Mas Mahendra. Jadi minimal untuk MBKM melakukan aktivasi ResearchGate, Akademia, dan Google Scholar ya. Bisa difahami untuk MBKM. Kalau saya sarankan tetap bikin aktivasi dulu. Kalau reviewnya nggak wajib ya. Tapi kalau pengen silahkan, karena itu juga nanti akan memudahkan kamu juga nanti kalau pas tugas akhir sudah mendapatkan beberapa contoh-contoh ini, terus nanti juga bisa digunakan di bab 2. Untuk review tidak wajib MBKM. Ada lagi, Rozi, Wahyu Dwi Itami? Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi kan yang didatakan nama, kita tulis nama, NIM, dosen wali, judulnya itu berarti yang nanti akan di asistensi setelah ini ya, Pak ya? Iya, jadi judulnya itu nanti ambil dari yang sini ya, website-website ini dibuka, nanti Anda bisa search ya, nanti dapat insya Allah judul-judulnya dapat. Sementara isi dulu judul dan linknya, nanti pada saat asistensi kita akan dampingi untuk mengisi misalnya apa sih temuan dari riset ini, apa sih yang menjadi fokus analisa, apa sih metode yang mereka gunakan, nanti kita bisa discuss sambil. Tapi yang utama upayakan sebelum asistensi kita sudah dapat judul paper-paper yang akan di review, penulisnya dan tahun, termasuk linknya ya. Linknya itu penting karena takut nanti hilang, lupa lagi, nyari lagi. Linknya itu seperti ini. Mana tadi contohnya? Di sini nanti ada linknya. Jadi misalnya kita ambil dari dialog tadi, nanti ada PDF seperti ini. Nah ini tinggal di copy linknya, copy link address, terus nanti diletakkan di linknya di sini ya. Jadi misalnya Ozi nanti sudah dapat misalnya ini, nah, itu sudah dapat 1. Nanti sebelahnya diisi lagi link publikasinya, link publikasi 2, link publikasi 3, link publikasi 4. Dan nanti teman-teman juga bisa, link publikasinya Gozi bagus nih, saya juga mau masukkan, juga boleh. Jadi nanti kita saling melengkapi, tapi masing-masing punya dulu judulnya. Maksud saya kenapa bisa di-copy untuk di bab 2 kalian, supaya masing-masing punya hasil review dan bisa dilihat itu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan itu memudahkan teman-teman nanti bisa saling discuss ya, misalnya Ozi ngambil tentang green design, ada lagi misalnya tentang livability, jadi atau bioklimatik ya. Jadi misalnya kita ambil beberapa pendekatan dalam interior design, misalnya bioklimatik design, interior design. Di sini kita bisa lihat apa sih sebenarnya bioklimatik dalam desain itu, terus atau misalnya dengan judul-judul yang lain ya. Itu nanti kita bisa mendapatkan landasan secara teoritisnya. Upayakan memang jurnal-jurnal internasional, karena jurnal internasional ini cukup menjadi landasan kuat nanti yang akan digunakan dalam perancangan. Dalam perancangan ini ya, dalam perancangan ini salah satunya diperkuat melalui studi literatur. Begitu jawaban singkatnya untuk Mas Ghazi. Yang lain mungkin, atau sudah cukup Mas Ghazi? Halo. Cukup, Pak, kalau dari saya, Pak. Gimana Oke, yang lain? Oke, makasih. Oke, jadi sambil menunggu nanti sore kita asistensi untuk ini, silahkan. Yang paling penting aktivasi dulu ya, karena aktivasi ini akan mempermudah kalian dulu. Oke, sebentar ya. Apa?
Maaf tadi ada paket ya. Oke, gimana? Oh, Pak. Ya. Jadi ini kita sekarang aktivasi akademia, ikut pendapat sama ideologi. Betul. Sambil aktivasi, saran saya langsung cari judulnya, di-download, masukkan di Mendeley. Nanti sore kita asistensi untuk saya dampingi cara mereviewnya. Bisa dipahami? Sebenarnya berarti sesuai sama proyek program kita ya, Pak. Betul. Sangat disarankan sesuai judul perancangan dan pendekatan yang diinginkan. Walaupun masih belum kebayang, tulis aja. Ada beberapa judul-judul misalnya tentang livability dalam desain. Nah, itu beberapa pendekatan-pendekatan itu nanti bisa di search gitu ya. Nah, itu misalnya tentang livability nanti bisa dicari gitu ya. Atau melalui akademia itu interior design atau office nanti bisa didapatkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya kira itu ya. Informasi tambahannya ada di sini ya. Ada ResearchGate, ada akademia, terus pada halaman 13 Anda bisa melihat contoh-contoh penelitian yang pernah dilakukan di mata kuliah sebelumnya. Jadi mereka melakukan judul usulan, tapi ini abaikan dulu, ini contoh ya. Dan ini contoh presentasi nanti yang kita lakukan di pekan ke-6 ya, di pekan ke-5 penjelasan tugas untuk usulan judul penelitian. Lalu ini penting ya, jadi nanti sore kita lakukan aktivasi untuk syarat absensi dan penilaian. Lalu nanti sambil belajar bagaimana artikel ilmiah, pengenalan artikel ilmiah di halaman 16 ya. Dan apa itu Sinta, ini juga ada video tambahan. Dan tidak lupa dan pentingnya menggunakan citasi menggunakan Mendeley. Ini juga sudah saya buat materi tutorialnya. Ini contoh link akademia, ini contoh link Google Scholar-nya. Saya kira itu untuk pembekalan dulu dari proses review jurnal nasional dan internasional. Mungkin ada tambahan lain yang mau ditanyakan?